Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Apriani dengan nomor stambuk 083 2020 0072 dari kelas C4 Manajemen Produksi dan Operasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andi Maslia Tenrisau Adam SPMSI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh pengelolaan karyawan pada perusahaan pertanian dan menjelaskan bagaimana mereka melakukannya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan sumber daya manusia dalam bidang agribisnis. Pembinaan sumber daya manusia pada sektor agribisnis saat ini merupakan konsekuensi dari semakin disadarinya ketertinggalan Indonesia dalam hal mutu sumber daya manusia atau SDM. Strategi pembinaan mutu sumber daya manusia agribisnis pada 4 unsur utama yaitu kognisi, fisikomotor, afeksi, dan intuisi. Peter Thigpen tahun 1991 dalam Pfeffer 1996, pembinaan mutu sumber daya manusia agribisnis dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, pembinaan unsur kognitif, yakni meliputi pengetahuan dasar tentang agribisnis, teknologi agribisnis, dan manajerial di bidang agribisnis serta bidang pendukungnya seperti keuangan, pemasaran, operasi produksi, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu pembinaan unsur fisikomotor yang mencangkup upaya-upaya untuk membina dan meningkatkan keahlian dan keterampilan spesifik dari penjabaran bidang-bidang kognitif seperti keterampilan bidang manajerial, keterampilan bidang produksi, dan keterampilan bidang teknologi. Kemudian yang ketiga yaitu pembinaan unsur afeksi, yakni meliputi sikap mental, moral, dan etika. Kemudian yang keempat, pembinaan unsur intuisi yang merupakan kombinasi antara unsur kognisi, fisikomotor, serta afeksi yang dimiliki. 4 komponen strategi yang bertindak sebagai subjek atau pelaku pembangunan pertanian yang ditingkatkan kualitasnya adalah yang pertama, petani yang merupakan pelaku utama usaha pertanian dan kelembagaan ekonomi petani. Kemudian yang kedua, pengusaha dan pedagang yang bergerak dalam bidang pertanian baik pada agroinput atau penyediaan sarana produksi maupun agroindustri atau pengolahan dan pemasaran hasil. Kemudian yang ketiga, aparat dan kelembagaan pertanian, baik struktural atau teknik dan administrasi maupun fungsional, baik berupa penyuluh, peneliti, guru, dosen, dan tenaga fungsional lainnya. Dan yang keempat, kelembagaan pertanian yang tangguh yang meliputi kelembagaan pengaturan dan pelayanan termasuk penelitian, pendidikan, dan penyuluhan. Kondisi ini di mana pelaku utama pembangunan pertanian telah berusia lanjut, perlu adanya kaderisasi dan menumbuhkan minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian dan sekaligus mencegah second loss generation. Petani memerlukan kemampuan yang memadai tentang pengetahuan, sikap maupun keterampilan untuk mengantisipasi berbagai perubahan strategi baik di tingkat lapangan nasional maupun internasional. Kemudian selanjutnya yaitu untuk membangun suatu kerja sama tim yang harmonis, setiap sumber daya manusia harus mampu berpikir dan berwawasan secara cross-job, yakni memahami dengan baik apa peranan pekerjaan atau on-job description dalam perusahaan dan apa implikasi kinerja pekerjaannya terhadap pekerjaan orang lain. Wawasan seperti ini tidak diperoleh oleh setiap SDM dalam on-job training yang biasa dilakukan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan metode pembinaan wawasan SDM secara cross-job melalui cross-job training exercise. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai cross-job training, di mana cross-job training ini melatih karyawan untuk melakukan pekerjaan yang berbeda dari suatu organisasi. Cross-job ini baik untuk manajer dikarenakan memberikan lebih banyak fleksibilitas dalam mengelola tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan yang berbeda. Cross-job training ini juga baik bagi karyawan dikarenakan membantu mereka belajar keterampilan baru, meningkatkan nilai mereka untuk perusahaan dan mengurangi kebosanan. Kemudian, manfaat utama dari cross-job training ini meliputi
peningkatan kesadaran karyawan terhadap peran dan fungsi organisasi, kemudian meningkatkan fleksibilitas untuk penjadwalan, dan meningkatkan peluang untuk kemajuan suatu karyawan. Dengan terjadinya berbagai perubahan pada lingkungan ekonomi agribisnis, baik domestik maupun secara internasional, sumber daya manusia agribisnis perlu memiliki wawasan yang luas, baik mikro behavior atau makro behavior maupun global behavior dari agribisnis. Untuk menuju agribisnis integrasi vertikal diperlukan perkembangan inkubator agribisnis dan klinik konsultasi agribisnis. Melalui pendampingan model inkubator agribisnis, diharapkan para petani yang sampai saat ini baru menguasai agribisnis usaha tani dapat ditransformasi menjadi pengusaha agribisnis lengkap melalui pengembangan koperasi agribisnis. Itulah tadi penjelasan saya mengenai pengelolaan sumber daya manusia dalam bidang agribisnis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.